Shalom, selamat pagi saudaraku. Bagi orang percaya, kesempatan hidup yang cuma sekali di dunia yang sangat singkat ini saudaraku, itu adalah sebuah proses belajar. Yang sering saya ungkapkan dengan kalimat kita ini sedang berada di dalam sekolah kehidupan saudaraku. Tapi di dalamnya kita terus proses belajar. Karena dalam sekolah kehidupan kita dimulai dari hal-hal kecil yang sederhana, yang kelihatannya remeh-temeh, sampai hal-hal besar yang berat. Itu semua akan kita temukan terjadi setiap hari, dan itu menjadi tempat di mana kita mengenyam proses belajar mengajar di situ. Kita membantu orang lain, kita dibantu dengan masalah hidup. Terus saudaraku bergelut di situ. Berjalan bersama dengan Roh Kudus, dari kesalahan, dari masa lalu yang pernah kita jatuh, terus berjuang. Itulah sebabnya kita tidak boleh menganggap remeh setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita tiap hari. Bahkan Tuhan berkata, rambut di kepalamu pun itu terhitung. Jelas saudaraku, terhitung berarti ada nomornya sama Tuhan. Tuhan menandai setiap lembar rambutmu dan rambutku. Pernyataan ini mau menunjukkan betapa telitinya Tuhan kepada kehidupanmu dan kehidupanku. Detail saudaraku. Tuhan sangat memperdulikan hidup kita lebih dari kita memperhatikan diri kita sendiri. Maka kita hendaknya tidak berpikir bahwa Tuhan itu kurang peduli kepada keadaanmu dan keadaanku yang terjadi hari ini. Kalau ada masalah hidup yang beratnya misalnya yang terjadi, yang sedang kau alami hari ini, kita harus jujur loh, memeriksa apakah itu karena kesalahan kita sendiri apa bukan. Kalaupun kita mengalami kesulitan bukan akibat kesalahan kita sendiri, kita mau bersyukur karena di balik semua peristiwa kehidupan saudaraku, Tuhan tidak menjuruskan kita kepada kesucian Tuhan. Tuhan mau bawa kita kepada kesempurnaannya. Maka dengan demikian setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, Tuhan menyediakan berkat pembentukannya yang nilainya tidak terbatas saudaraku. Semua hal itu diadakan dalam hidup kita hanya untuk mengerjakan harta abadi yang tidak akan dapat diperoleh di kesempatan lain. Maka pada pagi hari ini izinkan saya mengingatkan saudaraku, dalam setiap keadaan hidup Tuhan akan mendatangkan kebaikan atas hidupmu dan hidupku. Amin saudaraku. Amin ya. Tentu selama kita mengerti maksud Tuhan di balik semua kejadian yang kita alami, kita bisa mengerti bahwa Lord, thank you for everything. Kau baik. Kau tuntun aku, kau bawa aku sampai di titik ini untuk aku semakin hebat di matamu. Di dalam kenyataan hidup ini saudaraku hanya ada satu bencana. Ingat baik-baik kalimat saya ini. Satu-satunya bencana hidup kita adalah kalau kita terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Itu disaster, itu betul itu bencana yang paling gawat. Itulah sebabnya sering Tuhan mengizinkan masalah berat kita alami supaya kita terhindar dari bencana abadi itu. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Maka kalau seseorang mengerti hal ini, tidak ada lagi persungutan dalam hidupnya. Sebaliknya, yang ada adalah hanya ucapan syukur. Kalaupun tidak diucapkan, tetapi ucapan syukur tersebut menghiasi jiwanya. Inilah yang dimaksud dengan menaruh percaya kepada Tuhan. Orang yang menaruh percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang peduli kepada apa yang dipedulikan oleh Tuhan. Kita itu hanya mau nyenengin Tuhan, gak ada yang lain. Itu loh saudaraku. Jadi kita peduli apa yang menjadi isi hati Tuhan. Peduli apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Seperti kita mencintai pasangan kita, kita peduli apa yang menjadi makanan kesukaannya. Apa sih sukaannya dia sih? Apa sih? Ke tempat mana sih kesukaannya dia? Kita sama dengan Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan? Apa yang dipedulikan Tuhan?
Apa yang mengganggu hati Tuhan? Tentu yang dipedulikan oleh Tuhan adalah kesempurnaan hidup kita ini. Dia mau kita sempurna di matanya. Dia mau kita perfect di mata Tuhan. Maka untuk itu dengan sangat teliti Tuhan menggarap kita melalui proses belajar di sekolah kehidupan itu. Supaya kau sempurna, supaya saya sempurna di mata Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius 10:30, Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa Tuhan sangat teliti memperhatikan kita. Ketelitian Tuhan itu nyata dalam tindakannya menyeleksi setiap peristiwa yang diizinkannya terjadi di dalam hidup kita. Tuhan menaruh jaring di depan kita supaya kita terhindar dari kejadian yang tidak perlu kita alami. Jadi semua kejadian yang kita alami telah melalui seleksi Tuhan. Tuhan mengontrol, Tuhan mengendalikan segala keadaan. Maka dengan demikian Tuhan membentuk kita melalui segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Termasuk masalah-masalah yang sederhana, remeh-temeh yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Roma 8:28. Ingat ini saudaraku. Maka jangan bersungut-sungut, karena persungutan adalah sikap yang tidak menghargai kebijaksanaan Tuhan. Persungutan adalah sikap penolakan terhadap penggarapan Tuhan. Dan orang yang suka bersungut-sungut adalah orang yang berhenti bertumbuh atau tidak akan pernah bertumbuh, atau dia adalah begini saudaraku, apa ya? Tidak mau sungguh-sungguh belajar, menikmati setiap ujian di sekolah kehidupannya. Dia tidak mau mengenyam tugas yang diberikan oleh sang pendidik supaya dia semakin lihai, semakin pandai. Anak sekolah yang baik itu anak yang suka menerima tugas supaya pintar melalui latihan-latihan di tugasnya itu. Karena tugas itu akan membuat diri anak itu bertambah maju, bertambah cerdas, terlatih seperti belajar matematika. Itu gak bisa hanya teori, harus dikasih tugas, dikasih soal supaya kita mencoba untuk memecahkan masalah dari rumusan yang kita pahami. Sama dengan kehidupan ini. Kehidupan ini menjadi menarik kalau kita menyukai perubahan. Yaitu perubahan ke arah yang sesuai dengan maunya Tuhan. Memang untuk itulah kita hidup, saudaraku. Hidup di dunia ini adalah masa pembibitan. Bibit yang buruk tidak akan ditanam Tuhan di taman abadinya. Kalau orang tidak menyadari ini, maka filosofi hidupnya adalah ayo kita makan, minum, besok kita mati. Makanya dia mau mengenyangkan hidupnya dengan kesenangan-kesenangan selama dia hidup di bumi ini. Dan ini banyak pertimbangan hidup yang manusia ambil pada umumnya. Sebab mereka tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa hidup di dunia ini hanya masa untuk pembibitan atau masa untuk persiapan ke tempat di mana kita seharusnya ada, yaitu di langit baru, bumi baru. Ingat saudaraku, masa di bumi ini singkat. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh menyadari bahwa sekolah kehidupan ini harus berprestasi. Kita harus ranking, kelas, kita harus juara kelas, kita harus mengisi, memaknai hidup ini dengan benar. Karena pada akhirnya kita dapat mengerti betapa berharganya hidup ini. Keberhargaan hidup ini terletak pada begini, kesempatan di mana Bapa berkenan mendidik aku, mendidik dirimu, supaya kita bisa menjadi anak kesukaannya, menjadi pangerannya, apalagi ya, menjadi mempelainya, menjadi kekasih hatinya. Maka pagi hari ini saudaraku, sekali lagi jangan menghindar dari pembentukan Tuhan ya. Selama masih ada waktu, kau ditempa dengan persoalan hidup. Sakit memang saudaraku, saya katakan berat, sakit. Tapi percayalah, kau bisa, kalau kau memahami peta kerja Tuhan ya, dan kau berani berkata dengan sungguh,
biar kehendak-Mu yang jadi Allahku. Tapi berdoalah dan mengeranglah di hadapan Tuhan, menangislah, tidak apa-apa. Doakan teman-teman pelayanan-Mu, doakan teman-teman perjuangan-Mu, doakan gembalamu, doakan gerejamu. Ketika mereka bertarung dengan iman mereka tetap setia kepada Tuhan dengan jalur yang benar, engkau pun juga berjuang dengan jalur yang benar, menangis bersama. Doakan. Kita saling mendoakan. Di situ ada pembentukan karakter, saling menguatkan satu dengan yang lain. Wah, indah saudaraku. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Dengan satu kalimat, semua bisa dilewati. Dan ingat, ini hanyalah sementara di bumi ini. Karena tujuan kita yang pasti adalah Kanaan surgawi, langit baru, bumi baru. Maka saudaraku, sekali lagi, kalau Tuhan membentuk hidupmu dan hidupku hari ini, katakan kepada dirimu, aku bersyukur Tuhan dan terima kasih. Selamat pagi saudaraku, terus semangat ya. Tuhan memberkati pekerjaan, studi dan masa depanmu. Haleluya, amin.